Dari mana toh Ustazah? Kok bisa sumber dari Saya introspeksi sambil diri itu Ustazah? Oh nggih, monggo Ustazah. Nggih, nanti. Monggo Ustazah. Monggo kalau saringi mawon. Terus gini Ustazah, dari mana toh sumber introspeksi diri kita itu Ustazah? Biar kita bisa tahu, biar kita bisa memahami, kita tuh harus seperti ini, biar kita bisa berintrospeksi diri gitu. Ya kalau basa Jawa gitu ngrayai gitu terus. Jadi ngerayangi awake dhewe kan begitu. Kita ini sudah baik atau betul. Nah, ini butuh waktu. Tapi itu sangat sulit Ustazah. Nah, itu masalahnya. Jadi kita butuh waktu dan waktu itu adalah betul-betul kita fokuskan begitu ya. Betul-betul kita fokuskan untuk mereview begitu ya. Nah, ini biasanya kalau kita seorang muslim itu adalah yang pas itu ketika kita sholat tahajud. Ketika sholat tahajud seperti merenung gitu ya. Seperti merenung begitu. Jadi kita renungkan perjalanan kita dalam satu hari ini begitu ya. Apa saja dalam yang satu hari tadi mulai dari bangun tidur ya, ketika setelah sholat subuh kita punya kegiatan, beraktivitas. Nah, itu dari sampai mau tidur kita terus sholat tahajud itu seperti itu. Dan kita review begitu ya, kegiatan aktivitas kita pada hari itu, dan disitulah nanti kita akan bisa mengukur begitu ya. Sekiranya apa yang saya lakukan tadi itu, kalau yang kita lakukan tadi adalah hal-hal kebaikan, maka ucapkan alhamdulillah begitu ya, karena kita sudah melakukan kebaikan itu dan meminta begitu ya, meminta kepada Allah untuk diistiqomahkan dengan kebaikan itu. Tetapi apabila yang kita lakukan itu adalah keburukan atau kebatilan begitu ya, jangan apalagi sampai ke menjerumus ke hal-hal yang sifatnya maksiat begitu ya. Nah, itu kita harus beristighfar sebanyak-banyaknya, minta ampunan Ustazah, minta ampunan kepada Allah, minta pertolongan bahwa jangan sampai hal seperti itu bisa kita ulangi kembali. Tapi kan kalau untuk melihat kekurangan atau kelebihan kita, jangankan cuma satu hari Ustazah, satu minggu aja kita sulit kalau nggak ada teman. Ngomong kok gitu lah, ya lu tak ngerasana atine koncone terus piye kan, nggak saat kita ngomong kita perbuat terkadang kita tidak sadar, itu menyakiti teman kita. Terkadang baru ada salah satu teman kita yang negor atau mengingatkan, ngomongmu terlalu keras. Kan ada toh, setiap orang kan sifatnya berbeda-beda Ustazah. Kan ada juga yang sensitif, ada juga yang diajak ngomong seperti itu, ya santai wae, orangnya santai kayak gitu. Itu makanya itu butuh keistiqomahan begitu ya, itu butuh latihan begitu, butuh dilatih hal seperti itu. Jadi memang butuh benar-benar kita luangkan waktu begitu nggih. Kalau seumpama gelas begitu ya, ibarat gelas itu kita harus benar-benar mengosongkan gelas itu begitu nggih, supaya kita akhirnya bisa berbenah ya terkait dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan pasti setiap orang, setiap kita itu tidak luput dari hal seperti ini. Sehingga semuanya itu butuh niat, Ustazah. Butuh niat dan butuh latihan. Butuh latihan itu ya berhubungan dengan istiqomah. Ketika kita istiqomah, dan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Sehingga paling efektif itu ya ketika kita sholat malam di sepertiga malam terakhir kita, ketika kita bertahajud. Nah, itu adalah waktu yang sangat efektif sekali untuk kita
eh, merenungkan gitu nggih, apa yang untuk, sudah kita iya, lakukan apa yang gitu. sudah kita lakukan, dan insya Allah dengan begitu kita akan kita akan punya angger-angger gitu loh. Apa sih kalau angger-angger itu kan bahasa Jawa nggih, bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya itu ya batasan, Batasan, gitu, supaya tidak terulang lagi, supaya maksudnya. tidak terulang lagi. Intinya harus selalu dilatih, Terus kuatkan niatnya Ustazah nggih. kuatkan niat gitu. Karena niat yang Kuatkan lebih utama, Ustaz. introspeksi diri. Kalau Karena hari kita ini, seorang iya. muslim itu ya itu tadi begitu nggih. Pada integritas kita sebagai seorang muslim itu adalah ingin berbuat baik Nggih. gitu nggih. Nah, itu adalah hubungannya dengan hawa nafsu Hawa itu nafsu. tadi. Jadi ketika kita bisa mengalahkan begitu ya hawa Nggih. nafsu kita, insya Allah. Ya ketika ada bisikan-bisikan yang mengajak ke hal-hal yang kurang baik atau mengajak ke jalan keburukan, gitu, nggih. Itu adalah hawa nafsu kita begitu nggih. Tetapi kita itu punya hati gitu. Dan hati itu adalah ukuran bagi seorang hamba gitu ya, bagi Nggih. seorang manusia, bahwa ketika hati kita itu bersih ya kan, di situ ada ini ya, qalbun salim begitu ya, hati yang bersih. Nah, hati yang bersih itulah yang nanti akan bisa begitu ya melihat atau membedakan mana itu baik dan mana itu buruk begitu. Harus itu usahanya. Niatkan hati, semoga selalu diberi kebersihan dalam hati, karena hati itu kunci utama Ustazah. Kunci utama, betul. Di dalam hati sendiri kan juga banyak rasa iri, rasa dengki, karena itu manusiawi Ustazah. Manusiawi nggih. Jarang banget ada manusia yang hatinya benar-benar bersih, pasti ada rasa iri, rasa dengki. Itu walaupun kalau orang sakit contohnya Ustazah, orang sakit kan pasti hatinya ingin, ya Allah wongku sehat, aku pengen lah. Itu kan seperti itu juga, kalau dia waktu dia sehat belum tentu dia berbuat kebaikan. Iya, betul nggih.